Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Khairul Mukmin SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 1 Atap 2 Petara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Ibu Dwi Rizky Hairunisa SPD. Beliau adalah rekan sejawat saya dan mengampu mata pelajaran bahasa Inggris di SMPN 1 Atap 2 Betara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin Bu ya, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Bu ya. Adapun tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan Ibu di dalam kelas nanti. Dan kenapa kita melakukan percakapan observasi hari ini Bu? Agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri lagi, sehingga memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik di dalam kelas Ibu nanti Bu ya. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh Pak. Baik. Pertanyaan yang pertama Ibu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini? Karena nanti saya insya Allah akan belajar tentang angka ya Pak, numbers gitu. Jadi ada beberapa tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan yang saya letakkan di RPP saya nanti atau modul belajar saya. Yang pertama ada membaca dan merespon angka. Kemudian siswa itu dapat membaca dan mengartikan angka, kemudian mencari ide utama angka, dan yang paling tidak bisa menyebutkan angka dalam bahasa Inggris dalam sehari-hari seperti itu Pak. Ya, baik, berarti ada 3 tujuan pembelajaran Bu ya. Iya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau bagian yang mana yang akan saya observasi Ibu? Untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2 ya Pak untuk di pengetahuan sama keterampilan. Kalau di pengetahuan itu contohnya mereka bisa memahami angka dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau untuk keterampilannya mereka di apa ya, supaya mereka bisa menulis atau menyebutkan angka dalam bahasa Inggris seperti itu Pak. Itu keterampilannya. Baik, jadi area pengembangannya ada 2 Bu ya. Iya. Pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, terus model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya Bu? Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan nanti itu contohnya seperti pembelajaran berdiferensiasi yang mana diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan dan keterampilan atau mungkin keaktifan siswa pada sehari-harinya itu. Kemudian model pembelajaran berbasis PBL dan saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Baik Bu ya, jadi rancangan yang akan Ibu terapkan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya. Kemudian untuk model pembelajarannya menggunakan PBL Bu ya, problem based learning, kemudian metodenya itu metode diskusi, tanya jawab dan penugasan Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang digunakan Ibu? Kalau media kayaknya seperti biasa ya Pak, mungkin saya menggunakan seperti PPT, KPD atau ya media yang pembantu lainnya seperti gitu ya. Buku lah ya, buku pendukung gitu Pak. Baik, berarti medianya ada PPT, kemudian KPD Bu ya, dan buku pendukung ya atau siswa gitu ya. Nah, kira-kira kapan ini Bu bisa dilakukan observasinya? Di hari apa, kemudian jam keberapa, dan di kelas berapa? Kebetulan saya ada jadwal kelas 7 nih Pak ya, rencananya mau kelas 7 ya, kebetulan jadwalnya ada di hari Rabu, insya Allah jam ke-6 atau ke-7 Pak. Oh gitu ya, berarti nanti di hari Rabu jam ke-6 dan ke-7 Bu ya, Iya, di kelas 7 saya akan masuk di kelas Ibu ya, untuk melakukan
observasi atau supervisi kelas Bu ya. Nah, sebelum kita akhiri Bu perbincangan atau percakapan pra observasi ini, kira-kira apa Bu hasil dari percakapan yang Ibu dapat pada saat pra observasi ini? Alhamdulillah saya mendapatkan gambaran modelnya seperti apa nanti dan metode pembelajaran yang akan saya terapkan. Kemudian media apa yang akan saya gunakan nanti pada saat pembelajaran sudah mulai tergambar. Terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi Bu ya. Dan kita bertemu kembali di hari Rabu Bu ya. Hari Rabu jam ke-6 dan ke-7 di kelas 7 Bu ya, untuk melakukan observasi kelas atau supervisi kelas Bu ya. Dan dilanjutkan dengan percakapan pasca observasi. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. How are you? I'm fine. Okay, thank you. I'm good too. Okay, before we start our lesson today, jadi sebelum kita belajar hari ini, I'm going to check your absency. Jadi ya kita cek dulu ya absensinya ya. Nah, tapi sebelum cek absensi kita berdoa dulu, oke? Siapkan kemudian berdoa. Oke. Semua siap? Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi Zidni ilman warzuqni fahman. Amin. ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start our lessons today, I would like to check your absency. Jadi sebelum kita mulai, Miss bakal absen kalian dulu ya satu persatu. Atmawati, Sherina, Krista Safa Winanda, Keza Sepriana, Nur Fajriana, Wirdatul Filza, Rofiko. Apa ya? Mana dia? Gak ada surat ya? Wirdatul Filza, Akbar, Muaziz, Isnan. Oke, hadir berapa orang nih? Ada 10 orang ya, 2 orangnya tidak hadir. Oke, kalau gitu kita mulai ya belajar hari ini ya. Oke, so today we are going to learn about numbers. Jadi hari ini kita akan belajar tentang numbers. Tahu nggak numbers itu apa? Apa? Angka. Oke, good. Jadi kita hari ini bakal belajar angka. Sebelum kita belajar angka, Miss bakal ngasih tahu tujuan belajar kita, kenapa kita belajar angka hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah satu, supaya kalian bisa membaca angka dalam bahasa Inggris. Kemudian supaya kalian bisa nanti menyebutkan angka dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir, supaya kalian bisa menuliskan angka dalam bahasa Inggris. Seperti itu ya. Oke, jadi sebelum kita belajar, Miss bakal ngasih kalian sebuah video. Jadi tolong diamati dulu video ini ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang number. Jadi, untuk materi number di sini ada dua jenis yang akan kita pelajari, yaitu cardinal numbers dan ordinal numbers. Yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan bilangan utama dan bilangan tingkat. Nah, jenis yang akan kita bahas pertama yaitu cardinal numbers. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cardinal numbers? Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Jadi, cardinal numbers atau bilangan utama adalah angka yang digunakan untuk menunjukkan banyaknya jumlah sesuatu. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menyebutkan beberapa contoh dari cardinal numbers beserta cara bacanya. Sudah siap teman-teman? Ikuti setelah saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Gimana? Mudah kan teman-teman? Selanjutnya kita akan bahas jenis yang kedua, yaitu ordinal numbers. Ordinal numbers adalah angka yang digunakan untuk menunjukkan suatu urutan atau tahapan. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan bilangan tingkat. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam ordinal numbers? Berikut saya akan menyebutkan contoh beserta cara bacanya. Ikuti setelah saya teman-teman. First, second, third, fourth, fifth, sixth, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gimana? Mudah kan teman-teman? Nah, itulah tadi pembahasan tentang materi numbers. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Well, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kan kalian sudah menyimak videonya ya, video dari situ tadi. Nah, berdasarkan video itu, tolong kita coba jawab sama-sama ya. Apa nih pertanyaan sesuai video itu? Number dalam bahasa Inggris dibagi menjadi dua macam atau dua jenis yang sudah kalian tonton tadi. Kira-kira jenis yang pertama apa? Yang pertama siapa yang bisa? Cardinal numbers sama ordinal numbers. Kita lihat ya apakah benar jawabannya. Yes, cardinal number. Kemudian ordinal number. Good. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa kegunaan masing-masing dari cardinal numbers dan ordinal numbers? Jadi cardinal numbers tadi gunanya untuk apa? Ayo, seperti yang video disebutkan tadi ya, menyimak. Cardinal numbers digunakan untuk menunjukkan jumlah suatu benda atau yang lainnya. Bisa contohnya kayak apa? 1, 2, ada berapa nih kursi yang ada di sini? Kalian sebutkan berapa? 20. Misalnya berarti ada 20
menggunakan yang ordinal number digunakan untuk menunjukkan sebuah urutan atau tahapan dari suatu hal atau benda. Contohnya apa tadi? Kalau misalnya di kardinalnya 1, berarti di ordinalnya ada apa? Pertama, bahasa Inggrisnya apa tadi? Itu 1. First yang benarnya. Bedanya itu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana how about angka puluhan dalam bahasa Inggris? Kalau lihat, kita lihat gambarnya ya. Perhatikan gambar di sini. Ini yang sudah kita pelajari, kalau ujungnya pakai apa? Tin, 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 itu berarti tandanya dia angkanya belasan. Sedangkan kalau yang puluhan, coba lihat apa bedanya? Iya, dia tinggal ditambahi akhiran di. Iya, yang penting kalian ingat saja bilangan pokok ini, bilangan utamanya 1 sampai 10. Maka kalian bisa membedakan yang mana dia belasan, mana dia puluhan. Terus kira-kira ada pertanyaan seputar ini? Yes, kayak mana kalau misalnya angkanya 23, 22, seperti itu. Di sini ada contohnya. 21 kan bisa menyimak dari gambar ini ya. 21, kira-kira bahasa Inggrisnya apa? 21. Nah, kira-kira itu dapatnya 21, 21 itu dari mana? Nanti, Miss bakal jawabnya nanti. Karena ini kalian menyimak dulu ya. Menyimak itu nanti kalian bakal diskusikan sendiri itu dapatnya dari mana. Kemudian 22, 22, 23, 23. Begitu juga seterusnya. Misal 24, berarti siapa yang bisa jawab 24? 24. Oke, nice. Bagaimana kalau misalnya kita ke 30? 31. Oke, udah bisa ya, berarti dapatnya. Kita coba, kita let's practice. Siapa yang bisa jawab? How do we say 40? How do we say 45 dalam bahasa Inggris? 45. 40? Oke, good. Kita betul. Yes, jawabannya 40. Nah ini, siapa yang bisa jawab? 56 in English. Apakah benar? Yes, good. Benar, 56 jawabannya. Oke. Nah, sekarang karena kalian kan tadi sudah menyimak ini, berarti Miss bakal bagi kalian dalam bentuk kelompok. Bisa dalam kelompok tapi work in pair ya. Kalian bekerjanya secara berpasangan. Silakan didiskusikan ya kerja kelompok.
3 times 5 equals 15. 3 times. 5 equals 15. Oke, jawabannya benar atau salah semuanya? Is it true? Correct or not? Yes. Okay, good. Give applause. Okay, how about this group? Oke, kita coba grup yang ini. Nomor 2, number 2. Nomor 2, tolong dijabarkan. Tadi itu Hah? dividend 6 equals 7. Is it true, correct? Coba kuatin suaranya. Loudly, please. 32 dividend 6 equals 7. Benar nggak? Yes, good. Tepuk tangan. Hanya aja kelompok Upin dan Fajriana. Oke, siapa yang membaca nomor 4, nomor 4? Yes. 14 minus 7 is 7. Kuat dikit lah. Loudly please. Baca sama temennya. 14 minus 7 is 7. Betul atau salah? Betul. Yes, good. Tepuk tangan. Dan yang terakhir coba Fajriana, kamu tolong baca nomor 5. 12 times 10 is 120. Oke, jawabannya benar atau salah? Betul. Oke, good. Jadi jawabannya benar, 12 times 10 equals 120. Yes, good. Good math. Oke, selesai ya. Udah bisa ya, udah ngerti tentang angka? Lumayan. Oke, jadi misalnya setelah ini kalian belajar angka kan, udah bisa menyebutkan, kemudian menulis, membacanya. Itu, apakah kalian belajar tentang hal ini? Ya, sekali. Oke, terima kasih, thank you. Oke, kalau gitu sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, nanti Miss bakal kasih kalian PR. Itu ada di halaman 8. Silakan kalian kerjakan di halaman 8 ya. Okay, so I think that's all for today. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru penggerak, kembali lagi dengan saya Hairul Minas PDI, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Pada hari ini saya tidak sendirian, saya kembali ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Dwi Rizky Hairunisa SPDI. Beliau adalah guru yang telah saya observasi pada hari Rabu kemarin, Bu Ica ya? Iya, Pak. Iya. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi bagaimana kabarnya Bu Ica? wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Kemudian saya juga didampingi oleh Ibu PP saya, Ibu Lenden Wahyudiniati Bu ya. Ya, gimana kabarnya Ibu? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, Bu Ica. Kita sudah melakukan percakapan pra-observasi kemarin ya, dilanjutkan dengan observasi. Dan hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Adapun tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi kembali jalannya proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin. Baik Bu Ica, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Ica. Boleh Bu Ica ya? Boleh, Pak. Baik, yang pertama Bu Ica, bagaimana nih perasaannya kemarin waktu saya observasi kelas? Perasaannya saat itu antusias, Ada tapi juga. ya alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Baik Bu Ica. Kemudian Bu Ica, bisa diceritakan kembali nggak area pengembangan yang telah Ibu lakukan di dalam kelas, mulai dari tahapan-tahapannya maupun langkah-langkah dalam pembelajarannya Bu Ica? Saat itu area pengembangan itu berupa pengetahuan dan keterampilan. Iya. Jadi pengetahuannya di situ saya masukkan anak-anak disuruh memahami video yang saya tampilkan, Iya. untuk memahami tentang angka itu bagaimana dalam bahasa Inggris, dan untuk area pengembangan keterampilannya itu siswa-siswanya disuruh menyebutkan angka dalam bahasa Inggris dan menuliskan angka dalam bahasa Inggris. Berarti area pengembangannya
fokus pada pengetahuan Iya, dan dan keterampilan bisa ya. Iya. Baik bisa. Sejauh mana bisa ketercapaian pelaksanaan pembelajarannya? Apakah sudah terlaksana sepenuhnya atau masih ada yang tertinggal? Gimana? Jujur masih sekitar 75-80% apa? Berarti belum mencapai 100% Iya, belum gitu ya. sampai 100% ya. Belum dikatakan sempurna ya. Iya. Nah, memang dalam pembelajaran itu tidak ada istilah kata sempurna bisa Iya, ya. betul-betul. Pasti ada kekurangannya maupun di satu sisi ada kelebihannya bisa Iya. ya. Baik Bu Ica. Kira-kira dalam pembelajaran kemarin ada kendala atau hambatan-hambatan yang Ibu Ica alami tidak dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas kemarin? Untuk kendala pasti ada ya Pak ya, terutama dari siswa-siswinya, peserta didiknya. Karena kan mereka ada yang pasti yang susah untuk aktif dalam belajarnya gitu Pak. Jadi kayaknya butuh ekstra kelas motivasi mereka. Ya. Baik Bu Ica, kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk supaya siswa itu lebih aktif atau lebih lebih bersemangat lagi dalam belajar? Mungkin tadi sudah saya sebutkan tadi di awal, mungkin saya harus memotivasinya lebih ekstra lagi, kemudian ya mungkin ice breaking mungkin yang lebih saya kembangkan kali Pak ya biar mereka semangat. Gitu. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi bisa? Kok siswa itu tidak aktif atau tidak Yang kurang pasif pasif lah ya dalam belajar? Kira-kira apa penyebabnya? Mungkin ya Pak ya, kalau menurut saya karena ini kan bahasa asing, bahasa Inggris kan, jadi mungkin mereka kurang percaya diri dalam menyebutkan angka dalam bahasa Inggris, mungkin mereka takut salah tentang ini, jadi kayak ya kurang percaya diri lah kalau menurut saya. Baik. Kedepannya bagaimana bisa supaya pembelajaran itu lebih menarik, kemudian siswa juga antusias dan intinya pokoknya berpihak pada siswa lah. Mungkin kedepannya saya akan lebih menonjolkan medianya ya Pak ya, mungkin medianya lebih interaktif lagi supaya anak lebih aktif lagi dalam belajar dan lebih fun lah. Baik Ica. Terakhir ini Ica, kira-kira kapan ini akan dilakukan untuk perbaikan yang katanya Ica tadi akan melakukan perbaikan melalui media pembelajaran ya Ica ya, menggunakan media pembelajaran interaktif itu kira-kira kapan akan dilaksanakan Ica? Pastinya mungkin ya kalau bisa segera ya Pak ya, segera lah. Segera ya? Iya, segera disegerakan. Mungkin di pertemuan berikutnya ya? Iya, baik Bu Ica. Baik Bu Ica, saya harap apa yang Ibu Ica sampaikan tadi bisa segera dilaksanakan dan mudah-mudahan bisa terlaksana Bu Ica ya. Dan saya tidak sabar lagi Bu Ica untuk mendengarkan cerita-cerita dari Ibu Ica mengenai pelaksanaan pembelajaran berikutnya Bu Ica ya. Baik. Kemudian untuk selanjutnya kami berikan kepada Ibu PP untuk menanggapi atau memberikan pembalik atas supervisi akademik yang sudah saya lakukan pada rekan sejawat saya mulai dari pra observasi, kemudian hari ini percakapan pasca observasi. Kami persilakan. Terima kasih Pak Khairul, luar biasa ya Bapak dengan Ica. Yang pertama sekali mungkin saya memberikan apresiasi dulu buat Pak Khairul dan Ica sudah kooperatif ya, kerjasama dan kolaborasi yang sangat baik sekali. Luar biasa sekali dalam percakapan tadi. Kalau saya amati sudah sangat memenuhi percakapan coaching ya Pak Khairul ya. Pak Khairul sudah luar biasa sekali bisa menggali potensi coachingnya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan pertanyaan dari saya nih Pak Khairul kan sudah keren sekali tadi kan ya dalam menggali potensi si coach, dan Pak Khairul juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali potensi yang ada di dalam coach itu. Nah, bagaimana Pak Khairul sudah melakukan percakapan coaching ini? Bagaimana perasaan Pak Khairul? Yang pertama Ibu, perasaannya ya plong ya, lega. Karena dari mulai percakapan pra-observasi, observasi dan hari ini pasca observasi Bu ya, perasaan saya ya senang karena bisa melaksanakan praktek pembelajaran, supervisi akademik, dan di mana supervisi akademik ini kan sebenarnya hal yang lumrah gitu ya. Tapi bagi kami
seorang calon guru penggerak, di mana ini harus sesuai dengan aturannya, struktur, dan karena biasanya melakukan supervisi ini tidak melakukan teknik coaching, jadi cukup hanya melihat kemudian menanyakan apakah terlaksana atau tidak. Nah, hanya itu saja. Kemudian dengan adanya coaching ini, alhamdulillah, selain menambah ilmu juga menambah wawasan saya tentang supervisi akademik. Oh, baik Pak, jadi Bapak sudah mulai mengikuti alur Tirta Iya. ya Pak ya, baik. Nah kemudian nih Pak, menurut Bapak nih yang sudah berjalan baik dan percakapan tadi apa tuh Pak? Yang Apakah pertama, mungkin kooperatif, coachingnya? ya, yang pertama adalah yang jelas kooperatif dan kolaboratif. Iya, iya. Di mana pada saat saya menanyakan tentang tujuan pembelajaran pada saat pra-observasi, kemudian hal-hal yang akan dilakukan oleh Ibu Ica dalam kelas itu berjalan dengan baik. Itu adanya kerjasama yang baik lah antara Luar saya biasa dengan Ibu sekali Ica. ya Pak ya. Kemudian pas observasinya Ibu, ini sangat luar biasa sekali. Ibu Ica sudah menampilkan pembelajaran yang berdiferensiasi Ibu, baik itu diferensiasi kontennya, kemudian prosesnya, produknya. Walaupun mungkin di satu sisi ada beberapa hal yang belum tertanam di saya, tapi saya yakin kedepannya bisa akan memperbaikan dan akan lebih baik lagi di saya. Ya, saya rasa itu. Baik Pak. Kemudian Pak, dari koreksi Bapak sebagai supervisor juga sebagai coach bagi coachingnya, kira-kira apa nih Pak yang perlu diperbaiki dalam diri Ibu Ica? Saya rasa dari mulai pra-observasi, kemudian observasi, hampir 80% sudah baik, terutama pada saat proses pembelajarannya. Kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan PS itu pembelajaran sosial emosional. Kemudian juga beliau sudah menggunakan model pembelajaran yang interaktif. Itu kemarin kalau salah PBL ya, problem based learning dipadukan dengan metode pembelajaran seperti diskusi ya, kemudian tanya jawab, kemudian ada tugas ya, tugas kelompok maupun individu. Jadi seperti itu Bu. Baik, itu yang harus diperbaiki mungkin pada diri coachnya ya Pak ya. Sekarang kalau yang harus diperbaiki pada diri coachnya bagaimana Pak? Apa tuh Pak? Yang pertama kalau menurut saya Bu, kemampuan berkomunikasi. Karena terus terang saya ini kalau berkomunikasi istilahnya kalau dua arah, apalagi dibantu dengan runtutan panduan itu agak kaku. Beda kita bercakap seperti biasanya gitu ya. Tapi kalau bercakap seperti biasanya kan tidak teratur, tidak ada urutan. Kalau di CGP ini Bu ya, kita diajari dengan istilah alur tirta, kemudian juga bagaimana kita menguasai kompetensi daripada coaching itu sendiri, mulai dari mendengarkan penuh, kemudian hadir penuh, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi saya rasa dengan CGP ini luar biasa lah Bu. Jadi paling penting bagi saya adalah bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan itu yang saya rasa kurang di saya. Baik, terima kasih Bapak Khairul ya sudah memaparkan apa yang harus diperbaiki pada diri kita sebagai coach, dan itu juga menjadikan pembelajaran buat kita ya. Ica mungkin, Ibu Ica mungkin nanti suatu saat akan menjadi coach juga bagi rekan sejawatnya ya Bu Ica. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Ibu Ica hari ini. Sudah saya dapatkan kesimpulannya dari percakapan coaching antara Bu Ica dan Pak Khairul, dan hasil refleksi saya keadaan ataupun percakapan pasca observasi ini sudah berjalan dengan sangat baik. Saat coaching sangat kooperatif dan bersifat terbuka serta menjawab pertanyaan dengan alur tirta, dengan jelas, dan semuanya berjalan runtut dan mengalir seperti itu. Dan paparan dari Pak Khairul sebagai coachnya tadi, menurut beliau harus meningkatkan bagaimana komunikasi agar lebih baik lagi, agar lebih komunikatif, dan
komunikasinya tidak kaku, juga mungkin meningkatkan kreativitas dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya. Kemudian agar tetap dalam keadaan present atau dalam kehadiran penuh, coach juga mungkin perlu meminta persetujuan lebih dahulu kepada coachnya. Kemudian juga mendengarkan dengan seksama, kemudian mendengarkan dengan aktif, artinya menjawab dan menanggapi apa yang dipaparkan oleh coachnya. Mungkin dengan tatapan serius, dengan anggukan, dengan gestur atau gerak tubuh, seperti itu saya. Luar biasa sekali Pak menurut saya untuk hari ini. Mungkin yang ingin saya tanyakan pada Bu Ica sebagai coachnya, ini apa nih Bu Ica yang Ibu Ica rasakan ketika di coaching oleh Pak Khairul? Ada senangnya juga Bu, ada gugupnya juga. Namanya di interview kan. Iya. Pasti jadinya seperti itu. Terbantu nggak kira-kira? Oh, terbantu sekali. Iya. Menambah wawasan. Iya, baik. Artinya Bu Ica senang ya, merasa senang, merasa mendapatkan ilmu baru ya. Karena kan Pak Khairul sedang dalam program ya pendidikan guru penggerak ini. Akhirnya menemukan permasalahan dan menemukan pemecahan masalahnya. Baik, terima kasih Pak Khairul untuk hari ini, luar biasa sekali. Terima kasih, satu kata buat Pak Khairul. Terima kasih Ica. Baik, bisa Ibu Nenden, saya ucapkan terima kasih. Demikianlah rangkaian supervisi akademik yang saya lakukan dari mulai pra-observasi, kemudian observasi, dan diakhiri dengan percakapan pasca observasi. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.